Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Kurniawati, pengawas SD Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Ingin mengucapkan salam sejahtera kepada Bapak Ibu semua. Pada video praktik kali ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu melalui program ekosistem berdaya pendampingan 3 pilar melalui metode POEC menuju gerakan belajar yang humanis. Kabupaten Lebak merupakan kabupaten terluas wilayahnya di Banten, termasuk 5 daerah terluas di Jawa dengan luas wilayah hampir 304.472 hektar. Kondisi geografis ini tidak bisa diselesaikan secara sederhana di atas meja, terlebih pemerataan masalah kualitas pendidikan. Sejak diangkat menjadi pengawas di Kecamatan Maja dengan luas 109 km persegi, terdapat 30 sekolah dasar negeri atau swasta yang harus didampingi oleh 2 pengawas, menuntut kegesitan dan keuletan dalam mendampingi guru dan kepala sekolah. Pada tahun 2023, terbit Surat Edaran Dirjen GTK nomor 428-B-HK.04.01-2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Keluarnya SE ini memperkuat peran pengawas untuk memastikan bahwa sekolah dampingannya memiliki komunitas belajar yang berpusat pada murid dengan siklus inquiry, dan juga memastikan bahwa di sekolah binaannya ada kerjasama dan saling belajar antar sekolah atau KKG yang berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada murid dengan siklus inquiry. Faktanya, situasi yang penulis alami di lapangan, di antara 15 sekolah yang penulis dampingi, baru sekolah penggerak saja yang sudah memiliki komunitas belajar. Itu pun belum melaksanakan inquiry kolaboratif dalam aktivitas komunitas belajarnya. Apalagi dengan 14 sekolah lainnya. Jangankan siklus inquiry kolaboratif, guru saja sepertinya belum dapat memaknai apa itu komunitas belajar, bagaimana cara membuat komunitas belajar, bagaimana menyusun jadwalnya, apa fungsi dan perannya komunitas belajar dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, termasuk bagaimana caranya melaksanakan 3 ide besar dalam komunitas belajar. Kondisi lain yang terjadi di sekolah, mindset guru, kepala sekolah yang menjauhkannya dari budaya kolaborasi. Sejauh pengamatan penulis, permasalahan pembelajaran terjadi di kelas hanya menjadi beban guru secara pribadi, baik itu masalah dengan orang tua, isu disiplin positif, maupun masalah miskonsepsi mata pelajaran tertentu dan masih belum maksimalnya hasil pembelajaran murid. Budaya yang terbangun masih mengedepankan tanggung jawab personal, belum menjadi tanggung jawab kolektif. Akibatnya, setiap permasalahan yang ditemui di kelas, di sekolah, wilayah binaan yang tersebar tidak pernah tertangani sampai benar-benar tuntas dan berdampak pada hasil belajar murid. Situasi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa untuk membangun budaya belajar guru masih membutuhkan stimulan dan inisiasi dari pengawas yang mau kolaborasi. Di antaranya, bagaimana memberikan dorongan belajar kepada guru. Pun begitu juga dengan kegiatan aktivitas komunitas belajar atau KKG yang selama ini kegiatannya hanya berjalan 5 bulan sekali, yakni ketika menyusun soal ujian atau asesmen akhir semester dan akhir tahun saja. Kondisi ini sangat kontraproduktif dengan pekerjaan guru yang stressful. Tantangan yang dihadapi guru sebenarnya hampir sama di seluruh sekolah binaan. Banyak praktik baik yang terpendam karena tidak ada wadah untuk berbagi. Disinilah pentingnya peran pengawas sebagai pemberdaya, di antaranya adalah memfasilitasi pengembangan komunitas belajar bagi guru, baik komunitas dalam sekolah maupun antar sekolah. Juga menciptakan ekosistem belajar yang aman dan nyaman bagi guru. Tantangan yang harus penulis taklukkan adalah mindset guru dan kepala sekolah. Sebagian besar guru dan kepala sekolah masih beranggapan bahwa kegiatan komunitas belajar hanya bersifat administratif, bukan kebutuhan profesional. Tantangan lainnya yaitu bagaimana melakukan aktivasi komunitas belajar yang keberadaannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif dan regulatif semata, tapi bagaimana Kombel dapat berdampak pada budaya belajar kolaborasi dan refleksi,
dengan mengimplementasikan 3 ide besar yang harus ada dalam komunitas belajar. Tantangan selanjutnya adalah pengawas memastikan untuk bisa mendampingi bahwa komunitas belajar terbangun melakukan siklus inquiry kolaboratif. Tantangan selanjutnya, pengawas harus bisa mendampingi dan memastikan bahwa komunitas belajar yang terbangun melakukan siklus inquiry kolaboratif. Siklus inquiry kolaboratif yang dimaksud adalah 1. Assess, 2. Design, 3. Implement, dan 4. Measure, reflect, and change. Selanjutnya, bagaimana saya sebagai pengawas bisa menghidupkan kegiatan komunitas antar sekolah atau KKG yang keberadaannya seolah mati suri. Tantangan selanjutnya yang penulis hadapi ketika di akhir tahun 2024 turun SK pembagian wilayah bina pengawas. Hal ini berdampak pada yang mulanya penulis memiliki 15 daerah binaan, sekarang menjadi 10 sekolah binaan, dan itu menantang kembali penulis untuk melakukan penataan ulang kebutuhan belajar guru. Untuk menghadapi tantangan di atas, penulis menerapkan serangkaian program yang bisa meminimalisir jurang kesenjangan kualitas pembelajaran melalui aktivitas komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah dengan metode planning, organizing, actuating, dan controlling. Pada tahap planning, penulis melakukan identifikasi kebutuhan melalui self-assessment atau refleksi yang diberikan kepada guru dengan melakukan penyebaran berupa angket. Kedua, melakukan analisis rapor pendidikan, dan baru ketiganya adalah pemetaan kebutuhan belajar guru. Untuk tahap organizing atau pengorganisasian, yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi terkait apa itu komunitas belajar dan sosialisasi inquiry kolaboratif. Selanjutnya, saya juga membentuk pengurus dan menyusun program kegiatan bersama para guru dan perwakilan dari beberapa sekolah. Pada tahap pelaksanaan atau actuating, yang penulis lakukan adalah pertama, melakukan observasi aktivitas Kombel melalui microsite. Di antaranya memastikan bahwa pengurus sudah menyusun job desk masing-masing di komunitas belajarnya. Yang kedua, melakukan lesson study dengan cara menyarankan kepada Kombel untuk membentuk atau menyusun program lesson study di Kombelnya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah melakukan kunjungan belajar ke sekolah atau kelas diikuti dengan sesi berbagi refleksi yang difasilitasi oleh guru dan didukung oleh pengawas. Dan terakhir adalah melakukan materi terkait kebutuhan komunitas belajar. Tahap evaluasi yang penulis lakukan adalah mengadakan pertemuan refleksi pasca pendampingan melalui forum KKG ataupun penulis terjun langsung ke kombel-kombel yang sudah terbentuk. Dari program ekosistem guru berdaya yang sederhana di satu sekolah, hingga KKG yang berdaya di tingkat wilayah zona 1, semuanya berakar dari semangat untuk terus belajar dan menyalakan cahaya kolaborasi. Praktik baik ini menjadi bukti bahwa ketika guru dan pengawas bersinergi, pendidikan tidak lagi sekedar urusan mengajar, tetapi menjadi gerakan bersama untuk menumbuhkan manusia pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, best practice ini bukan hanya catatan keberhasilan individu, tapi juga wujud nyata gotong royong pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.